Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan salah satu objek kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Salah satu bukti kekuasaan Allah yaitu hujan. Keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai salah satunya adalah hujan. Ya, air yang turun dari langit tersebut merupakan kunci kehidupan semua makhluk yang ada di bumi. Hujan membawa banyak sekali manfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahkan, hujan yang turun dari langit adalah salah satu sumber air paling bersih di bumi. Berdasarkan penelitian sains, proses terjadinya hujan begitu rumit karena terlebih dahulu dimulai dari penguapan air laut yang kemudian ditampung di awan, hingga diproses sedemikian rupa dan turunlah air hujan dengan segala kesuciannya. Dikutip dari akurat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebut hujan sebagai penegasan bahwa air dari langit tersebut merupakan tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Pada ayat tersebut mengacu pada air yang turun dari langit atau hujan saat pertama kali terbentuk. Saat itu air hujan merupakan air yang sangat bersih, mulia, bebas kuman dan polusi. Meski seiring dengan berkembangan zaman dan banyaknya partikel-partikel polusi di langit, air hujan tetaplah air yang sangat suci dan mensucikan. Untuk itu, mari kita coba ulas apa saja manfaat hujan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dapat menyuburkan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 11 yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau yang tandus, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Manfaat yang kedua yaitu sumber air bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyuburkan segala jenis tumbuhan. Yang keempat yaitu salah satu fenomena alam yang mendatangkan rezeki. Manfaat yang kelima yaitu hujan adalah tentara Allah. Salah satu penyebab datangnya bencana ialah air hujan. Fenomena yang sering terjadi di depan mata kita ini adalah bukti nyata bahwa hujan yang sedia kala adalah wujud dari rahmat Allah, namun mungkin saja berubah menjadi tentara Allah yang membinasakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Rasulullah dahulu apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Turunnya hujan beriringan dengan turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman wajib bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan tersebut. Andaikan hujan malah menimbulkan mudarat bagi kehidupan kita, bisa jadi itu merupakan petunjuk dari Allah bahwa manusialah penyebabnya karena tidak memaksimalkan manfaat yang dianugerahkan olehnya, seperti yang tertera dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang bersyukur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Siti Vivi Juliani dari kelas PGMI 4 semester 1. Di sini saya akan mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada tangan manusia. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Menjadi manusia yang diciptakan Allah pasti ada proses yang menarik untuk diketahui, dipelajari, dan dipahami. Semua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah yang akan membuat manusia semakin bersyukur. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk tubuh yang sangat indah, ideal, dan sempurna, seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yang artinya, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Tubuh manusia terdiri dari beberapa macam anggota. Masing-masing anggota tubuh dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang satu sama lain mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Di sini kita sebutkan sebagian kecil dari sekian banyak anggota tubuh, seperti 2 tangan yang masing-masing memiliki 5 jari yang tidak sama panjangnya, dengan fungsi tidak sama dan menjadi simbol yang berbeda-beda. Dari 5 jari itu ada 4 jari dengan 3 persendian, sedangkan 1 jari hanya punya 2 sendi. Ketika 5 jari bersatu juga mempunyai fungsi yang lebih hebat lagi. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Quran Surah Fussilat ayat 53. Ayat ini menerangkan bahwa pada diri kita ada tanda kekuasaan Allah. Lafaz Allah ternyata ada pada diri kita sendiri. Jika kita melihat jari tangan, akan didapati bentuk jari jempol sampai kelingking menyerupai nama Allah dalam bahasa Arab. Jari kelingking membentuk huruf alif, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk membentuk huruf lam, dan jari jempol membentuk huruf H. Jadi jika digabung, maka bagi Anda yang mengerti huruf Arab akan mendapati bentuk tapak tangan itu bisa dibaca sebagai Allah dalam bahasa Arab. Hal lain yang bisa dilihat pada jari manusia, terutama pada saat duduk tasyahud akhir. Jika diperhatikan seksama, urat-urat jari pada jari telunjuk juga membentuk lafaz Allah. Tanda-tanda seperti ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Al-Quran yang artinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." Quran Surah Al-Infitor ayat 6-8. Sekarang lihatlah telapak tangan kita. Lihat baik-baik garis utama kedua telapak tangan kita. Di telapak tangan kita tertulis angka Arab 81 dan di telapak tangan kanan tertulis angka Arab 18. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 99. Itu adalah jumlah nama-nama Allah atau yang disebut juga Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran. Tangan kita saja sudah menggambarkan begitu besarnya keagungannya. Jika kita selalu ingat Allah, tentu tangan yang suci ini tidaklah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Segala di dunia hanya milik Allah. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tentu semua bagian tubuh kita mempunyai fungsi dan arti sebagai tanda kita adalah ciptaannya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Bilqis dari kelas PGMI 4 semester 1, NIM 0306212059. Di sini saya akan mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada tanaman lidah buaya. Di sini saya mengaitkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah pada tanaman lidah buaya pada surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zara'a wa zaytuna wa nakhila wal a'naba wa min kulli samarah wa min kulli samarati inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan lidah buaya. Sejak zaman dahulu sudah dibudidayakan karena khasiatnya dan manfaatnya yang sangat bermacam-macam. Aloe vera atau lidah buaya merupakan tanaman yang banyak tumbuh pada iklim tropis ataupun subtropis yang sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu karena fungsi dari pengobatannya. Aloe vera atau lidah buaya memiliki ciri-ciri pelepah daun yang runcing, permukaan yang tebal, berdaging tebal, tidak bertulang, dan mengandung getah. Dan biasanya aloe vera sering ditanam di pot atau di halaman rumah kita. Struktur-struktur dari lidah buaya. Yang pertama itu ada kulit daun. Kulit daun adalah bagian terluar dari struktur daun lidah buaya yang berwarna hijau. Yang kedua ada eksudat. Eksudat adalah getah yang keluar dari daun saat dilakukan pemotongan. Eksudat ini berbentuk cair berwarna kekuningan yang mengandung aloin dan cairan bening seperti jeli yang rasanya pahit. Yang ketiga itu ada bunga. Bunga aloe vera berwarna kuning kemerahan berbentuk lonceng yang mengumpul di ujung atas suatu tangkai yang keluar dari ketiak daun. Panjang biasanya mencapai 1 meter. Yang keempat itu gel. Gel adalah bagian daun terdalam yang berlendir, bersifat mendinginkan dan mudah rusak karena oksidasi, sehingga dibutuhkan proses pengolahan lebih lanjut agar diperoleh gel yang stabil dan tahan lama. Lidah buaya adalah tanaman yang semua bagiannya bermanfaat. Lidah buaya bersifat antibiotik, antiseptik, antibakteri, anti kanker, antivirus, anti cendawan, anti infeksi, anti radang, anti pembekakan, antivirus, dan anti inflamasi. Nah, wajar saja lidah buaya memiliki manfaat bagi tubuh kita, sebab aloe vera mengandung vitamin B, vitamin 12, vitamin E, asam folat, mineral, antioksidan, dan antiinflamasi. Menurut sumber yang saya baca, ada 7 jenis lidah buaya. Yang pertama, Aloe albiflora, Aloe bali, Aloe bakeri, Aloe aristata, Aloe marloti, Aloe nobilis, dan Aloe barbai. Adapun manfaat yang kita dapatkan jika menggunakan lidah buaya, mencegah tanda penuaan, penyembuh luka, efektif melembabkan kulit, menenangkan dan menghidrasi kulit, mengurangi stretch mark, mengurangi inflamasi atau peradangan, mengurangi ketombe, dan media detoksifikasi alami. Masya Allah, sungguh banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari tanaman lidah buaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanaman lidah buaya. Semoga dapat meningkatkan kualitas iman kita. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di mana kita telah diberikan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaat beliau yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Saragi dari PGMI 4. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya atas kekuasaan Allah yang ada pada bawang putih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعداسها وبصلها. Sadaqallahul azim. Yang artinya agar dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah bawang putih mentah-mentah, kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, pastilah aku pun memakannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah pernah diberi hadiah makanan yang mengandung bawang putih. Tapi makanan itu lalu beliau kirimkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak menyukai makanan itu sehingga engkau mengirimkannya untukku?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku kerap berbicara dengan malaikat yang kalian tidak bisa berbicara dengannya." Hadis itu menggambarkan bahwa beliau sebenarnya menyarankan mengkonsumsi bawang putih karena menghadiahkan kembali makanan yang mengandung bawang putih kepada seorang sahabat. Namun, disyaratkan agar seorang muslim tidak memakannya jika akan pergi ke masjid. Orang muslim tidak memakannya jika akan pergi ke masjid karena bau mulut yang diakibatkannya kurang sedap. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tidak mengkonsumsi bawang putih karena beliau kerap berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang dikenal tak suka dengan bau bawang putih. Hadis lain menyebutkan, makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku pun memakannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali. Pada abad pertengahan, bawang putih disebarluaskan ke daratan Eropa dan mulai digunakan untuk mengobati penyakit pes atau sampar dan penyakit jantung. Selama beberapa abad, bawang putih digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati sejumlah penyakit infeksi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, bawang putih semakin dikenal luas karena kemampuannya mengobati penyakit kanker dan jantung. Bawang putih yang banyak digunakan sebagai unsur obat diolah menjadi bentuk tablet, dan beberapa unsur lainnya digunakan membentuk ekstra minyak bawang putih. Bawang putih olahan tablet umumnya mengandung kadar zat alisin yang terbatas. Riset-riset laboratorium selama ini lebih diarahkan untuk meneliti bawang putih yang sudah diolah dalam bentuk serbuk, karena serbuk itulah yang dianggap paling efektif sebagai unsur obat. Pengetahuan ini dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Thayyarah. Jadi itulah khasiat dari bawang putih yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Auliadi Siramunte, kelas PGMI 4, semester 1, STEMBU 2021-2022.
Di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat melalui ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rummana mustabiha wa khaira mutasyabih unzuru ila syamarihi idza asmara wa yan'ih inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Shadaqallahul Azim. Di sini saya akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terdapat pada tanaman, baik itu tanaman bunga dan sejenisnya. Sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, maka Dia bisa saja menciptakan dan merancang makhluknya, merancang tanamannya sesuai yang Dia inginkan. Tanaman yang ingin saya tunjukkan di sini adalah tanaman bunga, yaitu tanaman bunga keladi. Yang saya tunjukkan di sini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana mampu menciptakan sedemikian rupa yang mana mendesain bunga ini sedemikian rupa kita bisa melihat adanya garis-garis. Di sini garis-garis yang sepertinya terancang sedemikian indah. Tergaris dan terancang, terbentuk dengan indahnya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang merancang seperti ini? Bukan manusia yang melukisnya, tidak ada orang yang melukisnya ketika akan tumbuh, tetapi dia tumbuh dan tercipta sedemikian rupa. Sama halnya dengan yang ini, mari kita tadabburi bunga ini, terancang dan bergaris indah dengan motifnya yang sangat indah. Betapa kuasanya dengan motifnya yang betapa kuasanya maha besar Allah Azza wa Jalla ketika berkehendak menjadikan bunga ini menjadi dua warna, yaitu berwarna hijau dan berwarna pink. Bahkan dari daun ini nampak ada motif-motif yang lain, dan lagi-lagi ini bukan suatu kebetulan, dan ini semua terancang dan dirancang oleh Zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak ketika menginginkan sesuatu. Kita bisa melihat daun ini, daun keladi ini, keladi yang sepertinya ada cat yang tumpah, ada warna yang tumpah, sepertinya dia tumpah pada sebagian dan tidak sebagiannya. Dan ini juga seperti cat yang ditumpahkan yang memiliki dua warna, yaitu warna hijau dan warna pink. Dan ini warna merah dan warna hijau. Ya, tapi sebenarnya ini adalah bunga yang tidak karena ada cat yang tumpah, tetapi demikianlah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ditunjukkan melalui bunganya, melalui tanamannya. Ini kita bisa melihat bahwa Allah kuasa dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.